Nah, makanya kalau kamu suntuk, terus kamu susah, apa yang wajib dibaca, apa yang harusnya dibaca, apa yang sayogianya dibaca? Sholawatan. Dengan sholawatan tersebut sering memuji Nabi, sering mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Hati semakin terang. Hati semakin terang, hati maka akan semakin tenang. Sebab kita banyak keinginan, banyak dosa, itulah yang menyebabkan kita ini gusar, gunda gulana. Nggak tenang urip ini. Hati ini nggak tenang. Tetapi kalau kita memikirkan tadi sholawatan, memikirkan dzikir dan lain sebagainya, ini kan hati sudah terisi dengan itu, maka akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingat bahwa dzikir itu bisa menenangkan hati. Nah, orang sekarang itu kalau hatinya gusar, sumpek dan lain sebagainya, itu justru tiktokan. Ya. Menurutnya tiktokan itu bisa menenangkan hati. Oh, enggak bisa itu. Apalagi tiktokan yang buka-buka baju. Nek wong lanang buka-buka baju enggak bahaya. Tapi nek wong wedok coba. Bahaya. Video itu dimasukkan TikTok. Sampai kapanpun TikTok itu atau video itu ada di TikTok, maka sampai itu pun dosa itu jariyah, ngalir. Dosa loh. Bukan amal. Apa enggak ngeri loh. Begitu juga foto-foto itu. Jangan suka foto-foto di media sosial. Perempuan itu harus memang menutup kehormatannya. Termasuk juga meskipun wajah. Sekarang banyak laki-laki itu gila, dalam tanda kutip. Dengan wajah seorang perempuan saja, itu sudah bisa dijadikan imajinasi untuk kemudian melakukan seks menyimpang. Makanya hati-hati. Paham? Makanya hati-hati mbak, ojo sering-sering post-post wajahmu itu loh. Ojo sering post-post fotomu. Simpan untuk kehormatanmu, untuk kamu pertanggungjawabkan di depan Allah. Ya, simpan. Ini enggak di-post kabeh. Sampai susunnya pun di-post. Dosamu itu jariyah, mengalir sampai kapan itu ada. Meskipun kamu nggak melakukan itu. Ini nggak diperhatikan, nggak diangen-angen tuh sama orang-orang yang main TikTok. Sumpek titik TikTokan. Joget-joget, pantatnya diegol-egolkan. Kamu nggak usah mencari perempuan joget-joget di FB-mu atau di media sosial ataupun di googling sekarang. Itu sudah muncul sendiri di media sosial kita, ya enggak? Saya sering nemu, loh aduh astagfirullahaladzim, tapi tak jelas titik. Itu sekarang gitu. Terlebih munculnya itu yang disingkat-singkat itu loh. Di tautan FB yang bagian atas sendiri. Kan ada status, tulis status. Nanti ada itu di atas sendiri apa sih istilahnya? Itu kan muncul-muncul sendiri. Nah itu muncul-muncul sendiri nanti di kita, di wall-nya kita akan muncul juga tuh. Walaupun kita nggak berteman. Kan ngeri toh. Ya nggak? Artinya kalau saya dewasa dan kemudian saya punya iman, pasti saya selamat kan? Maksudnya selamat ngerti kan? Tapi bagi anak-anak kita, coba. Jadi nggak perlu kita katakan orang Amerika itu perusak moral. Enggak, orang Indonesia sendiri kok. Joget TikTok itu. Tanpa dicari. Dulu harus mencari kayak gitu. Sekarang nggak usah mencari. Datang-datang sendiri. Baik di Instagram ataupun di FB. FB dan Instagram ini kan sama-sama milik Meta. Di-upload TikTokannya di situ. Ataupun bukan TikTok ya. Ya Allah. Walaupun cari uang ya jangan kayak gitu. Ya enggak.
Kamu dapat uang, tapi berapa generasi yang kemudian hancur karena itu? Maka fenomena yang lahir adalah sesuatu yang sangat memalukan. Seorang bapak menghamili anak. Ya, anak menghamili ibu. Banyak pemerkosaan. Banyak anak-anak yang baru lahir ditemukan baik di kuburan, di persawahan, di lubang sampah. Itu tidak mungkin tidak menjadi bagian daripada efek negatif dari munculnya media sosial yang kemudian tidak memfilter tadi. Kita punya Kominfo, tapi kayaknya tidak mampu untuk membendung itu. Kalau Kominfo itu peduli ya, ini tinggal nutup aja nih akun-akun yang kurang ajar nih. Tinggal ditutup aja. Selesai. Jangan banyak alasan untuk kemudian mengatakan kami nggak bisa nutup itu. Masa akunnya teroris bisa kamu tutup, akun semacam ini nggak bisa ditutup. Kan kurang ajar. Ini yang menjadi heran bagi kita. Kalau orang Muslim sudah ada tuntunannya untuk kemudian menghilangkan kerisauan, kegundal-gulanaan, kesumpekan dengan cara berzikir, maka ikuti aja lah. Kalau kita sumpek, kalau kita galau, kalau kita gundah, bacalah Al-Quran. Tombol hati itu kan kemudian zikir. Nggak usah ikut TikTok-TikTokan. Pada waktu itu saja kalau TikTok mungkin akan menjadi tenang hatimu karena kamu merasa dirimu mengekspresikan apa yang kamu miliki. Tetapi setelah itu opo akan tenang? Enggak. Sama halnya ketika kamu sumpek karaokean, mangku kurel, apakah kemudian setelah itu bisa tenang? Enggak. Ya enggak? Pasti sumpek, belum lagi takut konangan anak istrinya dan lain sebagainya. Belum lagi keinginan lagi ke sana, keinginan lagi ke sana itu, keinginan lagi ke karaoke itu pasti ada. Maksiat itu nagih kok. Bisa kerja begitu, waduh pingin banget, akhirnya kerjaannya nggak selesai. Nah itu sumpek juga itu namanya. Ya, cukuplah sholawatan. Ya, Nabi Muhammad itu sebagai sirajam muniroh, Nabi Muhammad itu sebagai cahaya penerang. Ya kita sholawatan kepada Nabi, insya Allah hati kita juga akan terang.